bersama saya di sini. Ya baik, sebelum saya akan menyampaikan hasil pembahasan saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen sehingga tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Ya baik, di sini saya akan membahas tentang konflik dalam berkomunikasi dan menghindari konflik dalam berkomunikasi. Di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu konflik dalam berkomunikasi, di mana konflik interaksi yang muncul karena adanya perbedaan pendapat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik. Hal ini dapat diatasi dengan kemauan dari individu itu sendiri. Karena itu, menurut ahli konflik terjadi karena adanya interaksi komunikasi. Jika kita ingin mengetahui konflik apa yang sedang terjadi, maka kita harus memiliki kemampuan yang tepat dalam berkomunikasi. Tidak selamanya konflik dipandang buruk. Hal yang tidak mengenakan ini bisa menjadi pengalaman yang positif apabila ditangani dengan tepat. Orang yang berhasil menyelesaikan konflik biasanya akan memiliki hubungan yang lebih erat. Karena itu, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang mempengaruhi atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Karena itu, sedangkan yang perlu untuk diketahui dari konflik adalah kondisi yang ditimbul oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungan dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Sehingga di situ akan terjadilah konflik antara satu sama dengan yang lain. Karena itu persaingan tidak sama dengan konflik, namun mudah menjurus ke arah konflik, terutama bila ada persaingan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang disepakati. Permusuhan bukanlah konflik karena orang yang terlibat dalam konflik bisa saja tidak memiliki rasa permusuhan. Sebaliknya, orang yang saling bermusuhan bisa saja tidak terlibat dalam atau tidak berada dalam keadaan konflik, karena konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan atau dikenal dan ditanggulangi dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat maupun bagi kelompok. Karena itu, orang yang sering menganggap konflik bersumber dari tindakan dari inti persoalan, namun sebenarnya konflik sering disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Komunikasi dapat menjadi masalah besar. Banyak persoalan dapat diselesaikan jika komunikasi berjalan dengan lancar. Komunikasi buruk memperparah persoalan karena setiap orang yang terlibat dalam konflik secara tidak sadar mereka memberikan motivasi buruk ke pihak yang lain. Karena itu, bisalah suatu dari pembicaraan yang tidak sesuai, maka disitulah akan terjadi sebuah konflik. Perbedaan antara pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima akan menimbulkan masalah komunikasi ketika konflik berlangsung. Setiap hubungan antara pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Yang dimaksud dalam konflik adalah suatu atau situasi di mana tindakan selalu
salah satu pihak berakibat menghalangi atau menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. Karena itu, kendati unsur konflik selalu terdapat dalam setiap bentuk hubungan antara pribadi. Pada umumnya, individu memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindari. Konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Namun, kini banyak orang mulai sadar bahwa rusaknya suatu hubungan lebih disebabkan oleh kegagalan memecahkan konflik secara konstruktif, adil, dan memuaskan kedua belah pihak, bukan oleh munculnya konflik itu sendiri. Pengelola konflik secara konstruktif atau konflik dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita sendiri maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Ya, di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu menghindari konflik dalam berkomunikasi, di mana yang perlu untuk kita ketahui tentang menghindari konflik dalam berkomunikasi adalah salah satu cara mengatasi konflik adalah dengan komunikasi. Komunikasi tidak bisa hanya dipandang sebagai pelengkap dalam interaksi sosial manusia, bahkan lebih dari itu, bahwa komunikasi menjadi elemen penting dalam setiap pola tindakan individu dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Komunikasi berfungsi meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Melalui komunikasi, setiap manusia dapat membangun hubungan yang baik sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat. Di sisi lain, komunikasi juga dapat memicu terjadinya konflik. Perlu diingat bahwa komunikasi adalah bagian mutlak dari proses budaya yang abad. Karena itu, komunikasi merupakan proses penciptaan kebersamaan dalam makna. Dalam masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai demokratis atau sulit terjadi komunikasi yang wajar, karena semua makna terjadi hak tafsir si pengusaha. Karena itu, konflik horizontal atau konflik sosial, etnis, ras, dan agama antara warga disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola pesan-pesan verbal dan non-verbal. Masyarakat memandang cenderung menggunakan bahasa yang berbeda dengan penduduk lokal atau meskipun telah ada kesepakatan atau tidak tertulis untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan bangsa. Akan tetapi logat atau akses yang digunakan oleh masing-masing orang yang terinteraksi masih mengikuti logat atau akses dari sukunya masing-masing. Kondisi ini menyebabkan sulitnya menerima pesan yang disampaikan, lalu terjadi kesalahan interaksi hingga akhirnya memicu konflik. Kegagalan pengelolaan pesan tidak hanya terjadi secara verbal atau lisan. Pesan nonverbal juga ikut menyumbang terjadinya konflik antara warga. Karena itu, walaupun komunikasi dianggap sebagai salah satu pemicu atau konflik, tetapi di sisi lain komunikasi dapat pula dijadikan sebagai alat untuk mengatasi konflik, sehingga komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengatasi berbagai konflik. Karena itu, konflik ada dalam sebuah organisasi sangat rawan terjadi. Proses organisasi yang ketat menjadikan konflik tidak dapat dihindari. Tapi, konflik dapat diatasi dengan baik jika adanya mengelola dalam dunia bisnis. Proses ini sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan konflik adalah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan menyingkirkan orang lain. Jadi manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik, berkomunikasi dengan pelaku konflik, dan menjaga kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Menurut Howard Ross, seorang pakar manajemen konflik, adalah
langkah yang dia mengatakan bahwa adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin menghasilkan hasil akhir beberapa penyelesaian konflik atau menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Di situ jadilah konflik bisa jadi tidak hilang dalam proses organisasi, namun tetap bisa dikelola agar proses organisasi tetap mengarah ke hasil yang positif. Untuk mengelola hasil, pertama yang dilakukan adalah mengalami permasalahan. Mendeteksi masalah sangat penting. Saat kita salah mendeteksi masalah, bisa jadi proses pengelolaan konflik yang dilakukan akan gagal total. Selanjutnya, seperti seorang yang kita harus mendiagnosis dari masalah konflik ini timbul siapa saja yang terlibat, di mana konflik ini terjadi, dan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya. Dua hal di atas sudah dijelaskan. Yang terpenting adalah menyepakati solusi yang tepat bagi konflik tersebut antara pihak yang berkonflik serta komitmen dalam melaksanakan solusi yang disepakati. Selanjutnya, jangan lupakan untuk mengevaluasi berjalannya solusi. Saat semua berkomitmen, konflik bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Proses mengelola konflik adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Selain itu, ada beberapa kompetensi lain yang berkaitan dengan organisasi yang juga harus dimiliki. Karena itu di sini saya melihat dari sebuah konflik-konflik yang terjadi dalam berkomunikasi atau cara kita menghindari konflik, yang perlu untuk kita ketahui bahwa dalam manajemen konflik dibutuhkan sikap yang tegas tapi penuh kasih, sehingga perlu untuk kita memberikan pandangan baru kepada orang yang tentang bagaimana sikap Yesus saat dihadapkan dengan konflik. Dia tetap fokus pada keadilan dan belas kasih. Banyak pengelola yang mencari aman sendiri sehingga sengaja tidak menghiraukan fokus tersebut. Hal ini disebabkan karena keegoisan dan rasa gengsi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan teologi perasaan batin untuk memunculkan sikap rendah hati sehingga dapat menerima ketidakmampuan dalam mengendalikan realitas yang ada. Karena saat pengelolaan telah mampu menerima keadaannya, maka ia akan lebih tegas dalam menggunakan kekuasaan dalam mengelola konflik, karena tahu konsekuensi apa yang akan dihadapinya. Selain itu, ia akan lebih kreatif dalam memikirkan strategi dan solusi terhadap konflik yang dihadapinya. Terakhir, model yang ditawarkan oleh ini salah satu yang dilandasi dengan makna iman. Hal ini untuk mengingatkan pengelola bahwa segala yang dilakukan harus selalu didasarkan iman kepada Yesus Kristus, sehingga tidak ada kesombongan pribadi, tetapi sebaliknya yang ada adalah pelayanan dan kesadaran diri bahwa Allah lah yang campur tangan dalam proses pendamaian konflik. Pengelolaan konflik tidak menjadi ajang pertontonan kehebatan tetapi sebagai proses persiapan usaha perdamaian dengan Allah. Demikianlah salah satu dari pembahasan yang saya bahas. Sekian dan terima kasih.